Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Alfayas dengan NIM 23106006022. Saya dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari perhitungan volume bangun ruang dengan Python melalui visualisasi Visual Studio Code. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Ada dev balok, dev tabung, dev bola, dev kubus, dev kembali, dan juga dev menu. Nah, dev ini fungsinya apa sih? Jadi dev ini adalah define. Dev ini digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi dan juga berfungsi agar program yang kita ketikkan itu dapat tersusun lebih rapi dan lebih terstruktur. Kita lihat yang pertama di sini ada dev menu ya. Di dalam dev menu ini ada print selamat datang di program perhitungan volume bangun ruang. Print ini apa sih? Print ini digunakan agar sesuatu yang kita ketikkan atau kalimat yang kita ketikkan di dalam kurung ketik ini muncul ke dalam layar. Seperti ini ya. Kita print dalam kurung ketik. Contoh, saya Satpol. Lalu kita jalankan programnya, maka akan muncul saya Satpol di dalam layar. Begitu ya, kurang lebih fungsi dari print. Nah, di sini kita lihat ada print selamat datang di program perhitungan volume bangun ruangan, dan di bawahnya ada volume bangun ruang balok, tabung, bola, dan juga kubus. Nah, di sini kita akan memilih, di sini ada perintah untuk ada tulisan ya untuk memilih volume bangun antara 1 sampai 4. Nah, di sini kita harus memakai variabel. Kita bahas integer dulu sini ya. Nah, mengapa di dalam input ini harus ada integer di depannya? Karena agar sesuatu yang kita ketikkan di input, nah, input ini tepat untuk kita untuk mengetikkan suatu pernyataan ya, atau suatu tulisan di dalam ini ke dalam layar. Nah, ketika kita menginput angka tetapi tidak memakai integer di sini, tidak memakai integer, maka akan terjadi error ketika kita menjalankannya. Karena program membaca input ini adalah sebuah string dan bukan integer. String itu sendiri adalah tipe data yang menginterpretasikan suatu kata, sedangkan integer itu adalah suatu tipe data yang menginterpretasikan suatu angka. Jadi jika kita ingin mengetikkan suatu angka, maka kita membutuhkan integer agar program ini bacanya sebagai sebuah angka. Begitu. Nah, di sini angka ini adalah sebuah variabel. Jadi dalam variabel ini agar kita bisa masukkan ke dalam if. Nah, if ini apa? If elif dan juga else ini digunakan untuk mengeksekusi suatu pernyataan. Contoh, jika variabel angka sama dengan 1, maka yang akan muncul adalah print volume bangun ruang balok dan juga menu dari define balok dan kembali. Nah, define balok itu terdapat di sini ya. Maka akan muncul ini ketika kita mengetikkan angka 1. Begitupun juga dengan angka lainnya seperti angka 2, 3, dan 4 akan memunculkan print define tabung, define bola, dan juga define kubus. Nah, kita lanjut ke define balok ya. Jika kita mengetikkan angka 1, maka akan menuju ke balok, define balok. Nah, di dalam balok ini terdapat print rumus panjang kali lebar kali tinggi, karena kita akan melakukan perhitungan volume bangun ruang ya. Nah, volume bangun dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita masukkan variabel dari panjang itu P, lebar itu L, dan juga T kita masukkan ke dalam T. Tinggi masukkan ke dalam T. Di sini kita masukkan panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Lalu kita masukkan variabel hasil. Variabel hasil ini digunakan untuk memberikan hasil dari perkalian variabel P kali L kali T. Lalu kita print hasilnya ya di sini. Nah, sebelum hasil kita masukkan F. Nah, F ini digunakan untuk apa?
F ini digunakan untuk memasukkan kembali variabel yang sudah kita ketikkan. Sebagai contoh, kita sudah masukkan panjang 5, maka di sini akan di print ulang. Jika kita menggunakan F ya, akan di print ulang P ini adalah 5 di dalam kurung kurawanya. Jadi contoh, panjang kali lebar kali tinggi 6 kali 7 kali 8, maka di print ini ke dalam layar akan muncul 6 kali 7 kali 8 sama dengan hasil dari perkalian 6 kali 7 kali 8 variabel P kali L kali T. Begitupun juga tabung ya. Jika kita memasukkan angka di sini, angka 2, maka jika variabel 2 yang kita ketikkan, maka akan muncul volume bangun ruang dan juga def tabung. Ya, di sini def tabung. Kurang lebih sama seperti balok ya. Maka akan muncul rumus dari tabung, yaitu 22/7 dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini ada variabel R juga T, yang mana R ini adalah merujuk ke jari-jari dan T ini adalah menuju ke tinggi. Masukkan jari-jari berapa, tinggi berapa, maka akan masuk ke dalam print di sini. Dan juga hasil perhitungannya ada di variabel hasil perkaliannya. Oke, kita coba run saja programnya ya. Tapi sebelum kita run, di sini juga ada ini ya, def kembali. Saya lupa. Jadi def kembali ini digunakan jika kita ingin kembali ke menu utama. Jadi kita di sini ada input ya, kita ada kata apakah Anda ingin kembali ke menu utama, ya atau tidak. Nah, di sini kita inputkan antara ya atau tidak. Jika kita menginputkan kata ya, maka akan kembali ke menu utama. Tapi jika kita tidak menginputkan selain ya, kata ya, maka akan di sini akan muncul dalam layar Anda telah keluar dari program. Oke, di sini langsung kita jalankan saja ya. Ya, ini adalah dev dari menu ya, di awal. Mengapa yang muncul dev menu terlebih dahulu? Karena di sini kita memerintahkan program Python untuk memunculkan opsi dev menu di sini ya. Nah, tapi jika kita balok di sini, maka akan muncul dev balok yang akan muncul ke dalam layar pertama kali jika kita tidak menuliskan menu di sini ya. Oke, kita di sini pilih saja volume bangun ruang dari balok ya. Nah, ini sesuai dengan di sini ya. Kita input masukkan panjangnya berapa, 5 ya, lalu lebarnya 8, tingginya 7. Nah, maka jadi di sini letak fungsi dari F ini memasukkan kembali angka yang sudah kita masukkan ke dalam input variabel P, L, dan juga T. Jadi 5 dikali 8 dikali 7 sama dengan 280. 280 ini adalah hasil variabel dari perkalian variabel P kali L kali T. Nah, mengapa di sini ada menu apakah Anda ingin kembali ke menu utama ya atau tidak? Karena di dalam if tadi, ketika kita mengetikkan angka 1 di sini, maka akan muncul volume bangun ruang balok ada. Lalu def balok juga ada, dan juga def kembali di sini ya. Def kembali. Apakah Anda kembali ke menu utama atau tidak? Jika kita mengetikkan ya, maka akan kembali ke menu. Kita ambil rumus volume lain ya, seperti bola ya. Kita masukkan bola. Kita masukkan saja jari-jarinya 14. Nah, maka di sini akan muncul ya hasilnya. 4/3 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 kali 14, atau R pangkat 3 ya. Karena rumus dari volume bola itu sendiri adalah 4/3 kali 22/7 kali R pangkat 3. Yang hasilnya adalah 11.498,6. Nah, jika kita sudah selesai dengan program perhitungan volume ini, jika kita ingin keluar, kita ketikkan saja tidak ke dalam layar ya, maka kita akan keluar dari program sesuai perintah di sini ya. Sesuai pernyataan. Jika kita menggunakan pernyataan tidak, maka yang muncul
adalah Anda telah keluar dari program. Mungkin itu ya kurang lebih cara kerja dari program volume bangun ruang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.